Dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, tetap menjaga situasi yang saat ini kita sama-sama menjaga dari satu sama lain, apa yang menjadi cobaan ini semua. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Isi flashdisk warna putih yang sedang dicari oleh Ahmad Sahroni akhirnya terbongkar. Isinya cukup mengejutkan. Memang Ahmad Sahroni di akun Twitternya ataupun akun X mempost ataupun menuliskan bahwasanya siapa saja yang menemukan tas LV berwarna hitam dan isinya flashdisk berwarna putih, tolong flashdisknya dikembalikan, tasnya silakan saja. Jika menemukan nanti DM ada imbalan. Nah, seberapa pentingkah flashdisk tersebut sehingga Ahmad Sahroni mencari dan mempost kata-kata yang akan memberikan imbalan bagi siapa saja yang akan mengembalikan flashdisk warna putih tersebut? Apakah isi flashdisk itu merupakan rahasia penting, rahasia negara, ataupun rahasia partai, ataupun transaksi-transaksi lainnya yang sedang dijalankan oleh Ahmad Sahroni? Memang ya sobat semuanya, beberapa waktu yang lalu rumah Ahmad Sahroni menjadi target amukan massa pun merusak rumah Ahmad Sahroni dan juga menjarah beberapa barang yang ada di rumah Ahmad Sahroni, termasuk berangkas, barang-barang elektronik, komputer, laptop. Nah, dan tas berwarna hitam merek LV ini yang isinya adalah flashdisk. Flashdisk inilah yang sedang dicari-cari oleh Ahmad Sahroni. Nah, sobat semuanya penasaran kan? Nah, saya pun penasaran seperti apa sih isi dari flashdisk yang memang membuat netizen ataupun masyarakat Indonesia ini penasaran dengan isi dari flashdisk Ahmad Sahroni ini. Kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, kepada masyarakat tentunya tetap menjaga situasi yang saat ini kita sama-sama menjaga dari satu sama lain. Tentunya Indonesia akan kuat apa yang menjadi cobaan ini semua. Sahroni anggota DPR RI terjerat pelanggaran berat. Kepala Polri pun juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Sungguh di luar nalar akal sehat. Publik dikejutkan dengan temuan sepucuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu di rumah pribadi anggota DPR RI Ahmad Sahroni saat kediamannya dijarah massa. Fakta ini bukan sekadar aib personal, tetapi telah menyeret nama Sahroni ke jurang pelanggaran hukum paling berat. Kepemilikan senjata api yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun ke-1951. Sebagai catatan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa senjata laras panjang jenis serbu hanya boleh dimiliki TNI dan Polri, bukan pejabat sipil, sekalipun dia anggota DPR. Dengan demikian, penemuan senjata di rumah Sahroni secara otomatis menempatkan dirinya dalam status tersangka, bahkan DPO, daftar pencarian orang, mengingat ancaman hukuman yang bisa mencapai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Lebih mencengangkan lagi, beredar bukti berupa surat izin kepemilikan senjata yang diduga diterbitkan oleh Kapolri untuk Sahroni. Fakta ini membuka ruang bagi dugaan serius adanya penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian, sebab Polri tidak berhak memberi izin sipil, apalagi anggota DPR, untuk memiliki senjata laras panjang jenis serbu. Jika benar, ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan skandal besar yang mencederai hukum, mencoreng Polri, dan mengkhianati rakyat. Pertanyaan besar kini menggema di tengah masyarakat. Mengapa Kapolri bisa memberikan izin yang jelas-jelas melanggar undang-undang? Apakah ada praktik istimewa bagi pejabat tertentu hingga hukum bisa dilipat-lipat seenaknya? Siapa yang akan bertanggung jawab atas pengkhianatan terhadap aturan negara ini? Kepemilikan senjata api ilegal oleh seorang pejabat publik bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi dan keamanan rakyat. Seorang anggota DPR yang seharusnya menjadi teladan malah memegang senjata terlarang negeri ini. Senjata dan kekuasaan bisa dibeli, sementara keadilan hanyalah jadi ilusi. Oh, isinya tuh ini beneran isinya seperti ini gitu loh. Foto-foto masalah Ahmad Sahroni ini. Ini apa lagi? Lucu. Yang belum mengetahui siapakah sosok Ahmad Sahroni ini sebenarnya, yang dulunya ternyata ini anak-anak biasa saja ya, orang biasa, bukan orang kaya krediris seperti saat ini ya. Nah, kita simak dulu profil dari Ahmad Sahroni. Dulu Ahmad Sahroni adalah pengangguran di Priok. Rajin jadi sopir truk, dapat kenalan. Jadi sopir pribadi jenderal yang rumahnya di Tanjung Priok juga. Karena tiap hari antar jenderal, pelajari cara bisnis jenderal dan kenal semua relasi jenderal. Jenderal ini rupanya pemain minyak solar Pertamina. BBM jatah dijual. Ahmad Sahroni pelajari cara dagang, kemudian dari sopir diangkat jadi ajudan jenderal tersebut. Semua kerajaan bisnis jenderal dihandle sama Ahmad Sahroni, sampai Ahmad Sahroni menikahi salah satu anak jenderal tersebut. Ya. Rupanya ada satu anak jenderal perempuan yang kurang sempurna dinikahin sama Ahmad Sahroni. Jabatan Ahmad Sahroni naik jadi mantu, bukan ajudan lagi. Semua bisnis jenderal dihandle Ahmad Sahroni dan wakil jenderal untuk ketemu pejabat dan pengusaha termasuk DPR. Tahun-tahun berjalan Ahmad Sahroni menguasai semua rekan bisnis jenderal, politikus Senayan, dan lain-lain. Sang jenderal sakit dan meninggal dunia.
Ahmad Sahroni yang melanjutkan semua bisnis jenderal, semakin kayalah Ahmad Sahroni. Setelah itu anak sang jenderal yang kurang sempurna diceraikan oleh Ahmad Sahroni dan Ahmad Sahroni menikah lagi dengan istri yang... Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat begitu amarah ya rakyat kepada Sahroni. Teman-teman, kita melihat bagaimana penemuan yang kita lihat saat-saat ini yang masih bergulir teman-teman dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya ada satu hal yang disampaikan oleh Sahroni bahwa ketika ada yang menemukan flash disk itu teman-teman warna putih maka diberikan imbalan. Nah, dalam hal ini teman-teman ya disampaikan juga seorang anak muda ini bahwa isi flash disk itu teman-teman ya membuat kita kaget. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman banyak masyarakat di kalangan ya rakyat Indonesia bertanya-tanya apa sih isi dari flash disk ya yang diminta Sahroni itu teman-teman untuk dikembalikan. Tetapi ya masih teman-teman di sini kita menjawab ya dalam hal itu. Nah, disampaikan dari cuplikan video ini kita melihat teman-teman ya bagaimana ya anak muda ini menjelaskan isi dari flash disk yang diminta oleh Sahroni ini, karena dia mengatakan begitu penting ya data pribadinya di flash disk itu. Nah, tentu teman-teman kita melihat bagaimana Sahroni saat ini, apakah dia membuka atau mengangkat suara tentang minta maaf di publik ya. Dia di sini dikatakan Ahmad Sahroni membuka suara minta maaf lewat akun baru di 10. Dikatakan di sini di tengah gelombang amarah publik yang berujung pada penjarahan rumahnya Ahmad Sahroni akhirnya ya mengangkat suara Wakil Komisi 3 DPR RI, yaitu menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui sebuah akun ya 10 bernama Sahroni Berdikari yang baru dibuat Agustus ya 2025 untuk seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf sebesar-besarnya atas ucapan yang saya lontarkan, tulis Sahroni dalam unggahan pada Minggu 31 Agustus 2025. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya memang bagaimana ya untuk meminta maaf sekarang memang ya boleh-boleh saja, tetapi semuanya sudah terlambat. Ya, tentu menjadi pejabat itu teman-teman harus lebih dari awal berhati-hati sebelum sebelum berakhir menerima imbasnya teman-teman ya, maksud saya imbasnya. Nah, dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana ya penjarahan yang begitu mengejutkan ya, juga publik ya, reaksi masyarakat Indonesia yang begitu emosi ya, mereka juga tidak bisa memikirkan ya, mereka juga dengan emosi mereka ya melakukan apa yang mereka mau teman-teman. Nah, teman-teman dalam hal ini kita melihat bagaimana teman-teman ya Sahroni ini ya menanggapi, bahkan dia meminta maaf teman-teman dalam hal ini. Nah, tetapi ya tidak bisa, sudah terlambat menurut kita teman-teman, karena kenapa ya dikatakan dalam peribahasa ya nasi sudah jadi bubur. Nah, jadi ketika sudah nasi itu udah jadi bubur tidak bisa lagi menjadi nasi teman-teman ya, karena kenapa sudah tidak bisa lagi ya, seperti itu teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda dalam isi flash disk ya Sahroni ini ya, apakah isinya apa teman-teman, kira-kira apa bisnisnya, apakah ada pekerjaannya, apakah ada hal-hal lain. Nah, inti dalam publik sekarang menggoncangkan ya isi dari flash disk yang diminta oleh Sahroni ini ya, dan teman-teman kita sudah tahu ya, dan juga ya jawaban yang disampaikan seorang laki-laki ini teman-teman. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya informasi ya, tetap mampir terus di channel kita Gaspol, jangan lupa komen dan like teman-teman. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya.